Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Zulkifli, mahasiswa kelas A32, pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Apa kabar semuanya, Bu dosen yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia. Di pertemuan kali ini saya mencoba membahas sebuah materi untuk mata kuliah pendidikan agama Islam di luar sekolah dengan tema manajemen majelis taklim dalam pendidikan agama Islam di luar sekolah. Teman-teman semua, pertama kita terlebih dahulu melihat apa itu majelis taklim. Nah, majelis taklim itu terdiri dari dua suku kata, yaitu majelis dan taklim. Nah, kata majelis itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat duduk, sedangkan taklim yang berarti belajar. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan majelis taklim adalah tempat untuk belajar. Adapun secara istilah, majelis taklim merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal yang memiliki peserta didik dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang beragam, memiliki kurikulum yang berbasis keagamaan, dan waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi majelis taklim itu merupakan salah satu tempat untuk pendidikan, tempat untuk belajar, terutama bagi orang-orang yang memang ingin memperdalam pengetahuan, ilmu tentang keagamaannya. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya materi di dalam majelis taklim. Nah, di dalam majelis taklim itu terdapat beberapa materi yang sebenarnya cukup bervariatif sesuai dengan kebutuhan dan apa yang diinginkan daripada suatu majelis taklim tersebut. Nah, namun pada umumnya inilah materi-materi tentang agama, tentang wawasan keagamaan, ilmu pengetahuan agama yang dipelajari di dalam majelis taklim. Nah, yang pertama yaitu materi tentang tauhid. Nah, di mana materi tentang tauhid ini berisi tentang ajaran agama yang mengenai tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Dan disinilah juga dipelajari tentang bagaimana sifat-sifat Allah, tentang bagaimana cara beriman kepada Allah. Nah, ini biasanya materinya adalah yang berkenaan dengan ketauhidan. Yang kedua yaitu materi di dalam majelis taklim itu ada materi tafsir. Biasanya materi tafsir itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kandungan Al-Quran berkaitan dengan penjelasannya, makna dan hikmahnya. Nah, biasanya di dalam materi-materi tentang tafsir ini akan diberikan sebuah penjelasan-penjelasan mengenai tentang makna daripada suatu ayat Al-Quran, baik itu ditinjau dari aspek asbabun nuzulnya, makna yang terkandung di dalamnya, serta hikmah yang bisa diambil daripada kandungan ayat tersebut. Yang ketiga yaitu materinya itu adalah materi fikih. Nah, ini materi majelis taklim yang biasanya umum sekali juga ditemukan, di mana materi-materi fikih ini materinya meliputi tentang ibadah keseharian seperti puasa, sholat, zakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu juga dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari, misalnya seperti sesuatu hal yang wajib, yang sunnah, yang
halal dan yang haram, yang makruh dan yang mubah. Nah, materi dalam majelis taklim yang selanjutnya, yang keempat adalah materi tentang hadis. Nah, di mana hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Rasulullah yang dijadikan ketentuan hukum dalam Islam setelah Al-Quran. Nah, jadi ada juga tentang kajian-kajian hadis di dalam sebuah majelis taklim itu. Bahkan dalam sebuah majelis taklim itu ada yang tentang membahas khusus tentang materi-materi hadis. Nah, di sana disampaikan tentang asbabul wurudnya, tentang bagaimana rawinya, dan bagaimana makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Kemudian apakah dia mengandung sebuah hukum dan lain-lain. Nah, yang kelima yaitu materi tentang akhlak. Nah, di mana akhlak itu merupakan ilmu yang materinya meliputi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, ini juga salah satu materi di dalam sebuah majelis taklim yang sering menjadi sebuah kajian-kajian di dalam majelis-majelis ilmu atau majelis taklim. Kemudian tentang tarikh Islam. Nah, ini juga salah satu materi di dalam majelis taklim yang membahas tentang bagaimana sejarah hidup para nabi, para sahabat, khususnya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya ini dikenal dengan yang paling sering itu seperti sirah-sirah Nabawi, yang bercerita tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir itu masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek-aspek ajaran Islam. Ini juga barangkali materi-materi yang kekinian, masalah-masalah yang cukup menarik, yang fenomenal, yang sering dihadapi oleh masyarakat. Maka ini juga menjadi salah satu materi yang diajarkan di dalam sebuah majelis taklim. Nah, jadi itu materi-materi yang biasanya yang pada umumnya ditemukan di dalam sebuah majelis taklim. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kita melihat bagaimana sejarah perkembangan dari majelis taklim. Nah, majelis taklim sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua dalam Islam, di mana pembelajaran dengan sistem seperti majelis taklim itu sebenarnya sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah. Meskipun barangkali pada saat itu tidak disebut dengan istilah atau dengan nama majelis taklim. Namun kegiatan mengajar agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah salah seorang sahabat, yaitu Arqam bin Abil Arqam di zaman Rasulullah atau periode Mekkah, dapat dianggap sebagai sebuah majelis taklim atau dikatakan sebagai majelis taklim jika melihat konteks pengertiannya. Karena jika dirujuk daripada pengertian majelis taklim itu sebagai tempat untuk belajar. Nah, kemudian sistem pembelajaran seperti ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian terus diterapkan hingga masa sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai generasi sekarang. Bahkan seperti di Masjidil Haram, sampai saat ini masih terdapat kegiatan pembelajaran yang diasuh oleh ulama-ulama terkenal dan terkemuka, serta dikunjungi oleh para jamaah dari berbagai bangsa, terutama ketika pada musim haji tiba. Nah, di masa puncak kejayaannya, majelis taklim di samping dipergunakan sebagai tempat untuk menuntut ilmu, juga menjadi tempat para ulama dan para pemikir untuk menyebarluaskan hasil penemuan dan ijtihad. Nah, tentunya dengan demikian dapat kita pahami bahwa sistem majelis taklim itu sudah berkembang sejak awal penyebaran agama Islam, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia
Islam serta terus berkembang hingga sekarang ini dengan misi utama adalah mengajarkan ajaran agama Islam bagi umat Islam itu sendiri, sehingga umat Islam benar-benar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tujuan daripada majelis taklim. Nah, yang pertama, tujuan daripada majelis taklim itu adalah mempererat silaturahmi antara jamaah. Nah, ini salah satu tujuan utamanya. Pertama itu adalah untuk meningkatkan silaturahim di antara jamaah. Jadi dengan seringnya pertemuan, yang biasanya pertemuan itu dilaksanakan misalnya seminggu sekali, nah, itu juga salah satunya bisa saling bertemu di antara sela-sela kesibukan para jamaah, antara jamaah satu dan jamaah yang lainnya. Yang kedua, untuk menambah ilmu dan keyakinan agama. Nah, di dalam majelis taklim itu kan sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu tempat untuk belajar bagi para jamaah tentang ilmu-ilmu keagamaan, sehingga dengan mempunyai ilmu pengetahuan tersebut maka itu akan menumbuhkan keyakinan terhadap agama yang lebih mendalam. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu dapat membentuk masyarakat yang berkepribadian muslim dalam seluruh aspek. Nah, setelah kali dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di majelis taklim dengan memperbanyak ilmu yang didapat, maka ini akan menjadikan seorang muslim itu menjadi pribadi muslim yang sesungguhnya baik dalam segala aspek, baik itu aspek terhadap keyakinan terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap kemudian aspek kehidupan sosialnya yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian merealisasikan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan daripada majelis taklim itu sendiri. Teman-teman semua yang berbahagia, selanjutnya yaitu fungsi daripada majelis taklim. Ada beberapa fungsi daripada majelis taklim. Yang pertama yaitu fungsi keagamaan. Nah, fungsi keagamaan di sini yakni untuk membentuk serta memperkuat pemahaman ajaran agama Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fungsinya itu sebagai fungsi keagamaan. Bagaimana untuk melahirkan manusia-manusia atau insan-insan yang benar-benar memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar bagi masyarakat atau learning society. Nah, di mana ini menjadi salah satu keterampilan hidup itu dalam kewirausahaan. Jadi majelis taklim itu selain sebagai untuk meningkatkan keimanan, ada juga fungsinya sebagai pendidikan, di mana itu untuk menjadi pusat untuk belajar bagi masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan sekaligus dialog antara ulama, umara dan umat. Nah, biasanya di sini fungsi sosial di sini barangkali bisa di sana melakukan diskusi tentang masalah-masalah atau problem-problem yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi seni dan budaya, di mana majelis taklim itu juga memiliki fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam. Nah, selanjutnya yaitu fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Nah, di mana di dalam sebuah majelis taklim biasanya ini mengajarkan bagaimana juga tentang kehidupan berbangsa agar tidak saling berpecah belah, senantiasa bersatu padu di dalam menjaga keutuhan bangsa. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana peran daripada majelis taklim. Nah, majelis taklim itu memiliki berbagai peran di dalam
masyarakat. Yang pertama yaitu untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sebagai taman rekreasi rohaniah karena penyelenggaraannya bersifat santai. Yang ketiga yaitu sebagai ajang berlangsungnya silaturahim massal yang dapat menghidupkan dan menyuburkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Kemudian sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dan masyarakat. Yang terakhir yaitu sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya. Nah, itulah bagaimana peran daripada majelis taklim. Jadi majelis taklim itu sangat memiliki peran yang sangat signifikan di dalam membangun atau membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tempat untuk rekreasi atau untuk sekedar untuk melepaskan kelelahan, beban pikiran, barangkali bisa pergi ke majelis taklim. Nah, di sana kita akan mendapatkan wawasan, pengetahuan karena sifatnya juga sangat santai. Di sana kita tinggal duduk, mendengarkan, dan bisa juga saling berdiskusi antara ulama dengan para jamaah atau masyarakat pada umumnya. Nah, teman-teman semua, pada akhirnya menarik sebuah kesimpulan bahwa majelis taklim itu merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang non-formal yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, yang tujuannya untuk membina dan membangun hubungan yang santun serta serasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan sesamanya, atau manusia dengan lingkungannya, dalam membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi di dalam majelis taklim itu sangat bervariasi, seperti mulai daripada tauhid, tafsir, fikih, hadis, akhlak, sejarah tentang Islam, maupun masalah-masalah tentang kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh umat. Nah, itulah sekilas penjelasan saya tentang bagaimana manajemen daripada sebuah majelis taklim atau majelis taklim itu di dalam pendidikan agama Islam di luar sekolah. Nah, hal ini tentunya saya merujuk dari sebuah jurnal yang telah disampaikan oleh Ibu dosen sebagai salah satu materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.